Pernah nggak sih kalian dengar cerita tentang Isaac Newton dan apel yang jatuh dari pohon? Kedengarannya sederhana banget ya. Tapi di balik cerita itu ada perjalanan hidup yang luar biasa rumit dari salah satu jenius terbesar yang pernah hidup. Siap-siap, kita bakal bongkar sisi lain Isaac Newton yang jarang diketahui orang. Newton lahir pada 25 Desember 1642 di sebuah desa kecil di Inggris, Woolsthorpe by Colsterworth. Kalau dibilang hidupnya mulus, jelas enggak. Ayahnya meninggal sebelum dia lahir dan ibunya menikah lagi ketika Newton masih bayi. Sang ibu meninggalkan Newton kecil untuk diasuh neneknya. Masa kecilnya yang sepi ini membentuk kepribadian Newton jadi pendiam, penyendiri, dan sangat introspektif. Ketika di sekolah, Newton dikenal bukan sebagai anak yang populer. Dia lebih suka bermain dengan buku dan mencoba eksperimen kecil. Tapi di balik sosoknya yang kelihatan biasa-biasa aja, dia sudah menunjukkan tanda-tanda kejeniusannya. Di usia remaja, Newton mulai menunjukkan minat besar di bidang matematika dan sains. Karir akademisnya dimulai di Universitas Cambridge. Di sini, Newton mulai serius mempelajari matematika, astronomi, dan fisika. Tapi, nasib berkata lain. Wabah besar melanda Eropa pada tahun 1665 dan kampus ditutup. Newton terpaksa pulang ke kampung halamannya. Siapa sangka, di masa isolasi ini, Newton menciptakan beberapa penemuan terbesar dalam sejarah manusia. Salah satu momen ikoniknya adalah saat dia melihat apel jatuh dari pohon. Apel ini memicu pertanyaan besar di benaknya. Kenapa benda selalu jatuh ke bawah? Kenapa enggak ke samping atau ke atas? Dari pertanyaan ini, Newton mulai merumuskan teori gravitasi universal. Tapi, ada hal menarik. Newton tidak langsung mempublikasikan temuannya. Dia takut dikritik oleh komunitas ilmiah pada masanya. Ketakutan terhadap kritik ini adalah bagian besar dari kepribadian Newton. Dia adalah seorang perfeksionis sejati yang lebih suka menyimpan penemuan-penemuannya untuk dirinya sendiri sampai dia benar-benar yakin. Selain gravitasi, Newton juga menciptakan kalkulus, sebuah cabang matematika yang mengubah dunia. Tapi lagi-lagi, dia ragu untuk mengklaim temuannya. Newton juga terkenal karena karyanya di bidang optik. Dia menciptakan teleskop reflektor pertama yang membuat pengamatan astronomi jauh lebih akurat. Di bidang fisika, hukum geraknya menjadi dasar bagi hampir semua cabang ilmu fisika modern. Tapi, di balik semua kejeniusannya, Newton adalah orang yang sulit untuk diajak bekerja sama. Dia sering terlibat konflik dengan ilmuwan lain. Salah satu yang paling terkenal adalah perseteruannya dengan Robert Hooke. Hubungan mereka begitu buruk sampai-sampai Newton diduga menghapus nama Hooke dari catatan sejarah. Kepribadian Newton yang keras kepala dan defensif sering membuatnya bermasalah dengan rekan-rekannya. Kehidupan pribadi Newton juga menarik untuk dibahas. Dia tidak pernah menikah dan memilih hidup sendirian. Banyak yang percaya bahwa Newton lebih fokus pada pekerjaannya daripada hubungan sosial. Tapi apakah ini karena pilihannya atau ada alasan lain di baliknya? Di akhir hidupnya, Newton bekerja di Royal Mint, lembaga pencetak uang Inggris. Dia mengambil peran administratif dan membantu memperbaiki sistem keuangan Inggris. Meskipun ini bukan bidang sains, Newton tetap memberikan dampak besar di sini. Hidup Newton adalah kombinasi yang unik antara kejayaan ilmiah dan tantangan emosional. Dia menunjukkan kepada kita bahwa bahkan seorang jenius pun memiliki ketakutan, kelemahan, dan konflik batin. Tapi apa yang membuat Newton benar-benar istimewa adalah ketekunannya untuk terus mengejar kebenaran, meskipun seringkali dunia di sekitarnya tidak mendukung. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Isaac Newton? Bahwa kesulitan bukan penghalang untuk mencapai sesuatu yang besar. Jika Newton bisa menciptakan teori gravitasi selama isolasi, bayangkan apa yang bisa kita capai jika kita fokus pada potensi kita. Gimana menurut kalian? Apakah Newton adalah simbol jenius sejati atau dia hanya manusia biasa yang kebetulan punya bakat luar biasa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Kami akan terus menghadirkan konten seru tentang sejarah, sains, dan cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.